Di era digital saat ini, fleksibilitas dalam menggunakan berbagai platform sistem operasi telah menjadi kebutuhan utama bagi pengguna komputer, baik untuk produktivitas harian, pekerjaan spesifik, maupun sekadar mengeksplorasi sistem baru. Namun, apakah kita harus memiliki dua perangkat fisik yang berbeda untuk merasakan pengalaman tersebut? Jawabannya tentu tidak. Halo semuanya, di video ini kita bakal membahas konsep sistem operasi WOS dengan aman tanpa harus menghapus Windows bawaan. Nah, manfaat WOS ada banyak, mulai dari kompatibilitas buat jalanin aplikasi khusus OS tertentu, pengembangan dan uji coba software di berbagai platform sekaligus, aspek keamanan dan isolasi data, dan sarana pembelajaran yang minim biaya, satu perangkat untuk dua sistem operasi. Nah, buat tambah OS lain, ada 3 cara yang bisa kamu pakai, yaitu dual boot, virtualisasi, dan kontainer atau WSL. Biar kamu gak bingung nentuin pilihannya, yuk kita lihat tabel perbandingannya. Pertama, dual boot memberikan performa penuh karena Linux ditanam langsung di disk fisik, tapi kelemahannya gak bisa aktif barengan dan perlu restart tiap mau pindah OS. Kedua, virtualisasi. Contohnya pakai software VirtualBox. Model ini bisa aktif barengan tanpa restart, tapi kebutuhan sumber dayanya emang cukup tinggi. Dan yang ketiga, kontainer atau WSL. Pendekatan ini super ringan karena dia berbagi kernel langsung sama OS inang, jadi performanya tinggi tanpa restart, tapi tingkat isolasinya sedang. Nah, untuk pemula yang ingin mempunyai double OS, Windows, dan Linux Ubuntu, kalian bisa menggunakan model VirtualBox. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah download lalu install VirtualBox dan file ISO Ubuntu terbaru. Kemudian buka VirtualBox, klik New, isi nama, masukkan file ISO yang sudah di-download, centang skip unattended, dan next. Kemudian atur RAM 4GB dan CPU di 2, klik next, set disk 25GB, finish. Kemudian buka setting, klik display, ubah video memori menjadi 128MB dan graphic controller ke SFGA, klik OK, klik start, pilih try or install Ubuntu, klik enter. Saat layar hitam, tekan shift berkali-kali sampai muncul loading orange, kemudian pilih English, install Ubuntu, interaktif, elastic, isi nama atau password, install, tunggu sampai 10-15 menit, dan selesai login dengan password yang sudah dibuat. Untuk keluar, klik close, power off the machine. Terus, kalau pengen performa paling maksimal, kenapa gak pilih jalur dual booting saja sampai selesai? Nah, disinilah analisis resource management sebelum mengambil tindakan. Secara teknis, kalau mau dual boot, kita harus buka disk management di Windows untuk memotong kapasitas SSD fisik laptop demi ngasih ruang kosong atau unallocated space sebesar 30-50 GB buat tempat tinggal Linux. Langkah berikutnya, kita perlu colokin flash disk kosong dan pakai software seperti Rufus untuk membuat bootable USB dari file ISO Linux tadi. Kesimpulannya, kita harus memperhatikan model seperti dual boot, virtualisasi, dan kontainer atau WSL. Untuk menjalankan Linux itu menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Kalau kamu ingin memakai yang performa yang penuh, silakan gunakanlah yang model dual boot. Tapi kalau kamu ingin menggunakan Linux dan Windows secara bersamaan, silakan gunakanlah virtualisasi. Dan kalau kamu mau pakai yang ringan dan cepat, silakan gunakanlah kontainer atau WSL. Dengan catatan harus mempertimbangkan spesifikasi perangkat dan alat penunjang tambahan sebelum menambah sistem operasi. Kalau kamu suka sama pembahasan ini, jangan lupa buat like, comment, and subscribe.